Oke, bertemu lagi teman-teman di mata kuliah matematika dasar ya, bahwa Bu Bu Samsu itu kemarin telah menghabiskan materinya. Kemarin saya diberikan diberikan kode bahwa untuk melanjutkan materi di matrik ya. Ini saya melanjutkan dari matrik di matematika dasar. Kemarin teman-teman sudah mempelajari aljabarnya, dimana bagaimana himpunan, bilangan, sistem bilangan, dan lain-lain. Bahkan operasi, sistem operasi harusnya sudah tamat ya, maksudnya sudah selesai. Oke, untuk di setelah UTS itu belajarnya adalah, ataupun untuk sesi kedua itu belajarnya adalah karena pertama aljabar, maka di sesi kedua adalah matriks linear dan matriks. Jadi karena kalau kita belajar matematika dasar itu ya alim, aljabar, linear, matrik biasanya untuk kuliah ya. Jadi saya melanjutkan di limnya, jadi di linear dan matriksnya. Oke, kita beranjak ke matriks teman-teman, tanpa saya tidak membrainstorming lagi, jadi saya tidak berusaha untuk mengingat-ingat apa itu sistem bilangan, himpunan, dan lain-lain ya, karena memang harusnya sudah selesai di paruh awal kemarin. Oke, di matriks ini kita mempelajari beberapa teman-teman. Di awal mungkin dasar terlebih dahulu, kemudian untuk setelahnya di pertemuan kedua ya, setelah UTS ini ataupun paruh kedua ini adalah determinan teman-teman, kemudian matriks inverse, kemudian matriks kofaktor, matriks adjoint. Ini bisa saya balik, kofaktor dulu, kemudian adjoint, baru inverse, kemudian inverse dan Kramer. Ini mungkin Kramer ini akan masuk penjelasannya di determinan juga, jadi mungkin ada beberapa pasangan materi yang saya coba pasangkan dengan uh, materi lainnya, jadi mungkin saya kayak puzzle aja nanti ya, jadi mengikuti mana baiknya ataupun mana mudahnya untuk dimengerti. Kemudian vektor pada Rn, sistem persamaan linier. Nah, ini makanya aljabar linier matriks ya. Jadi linear matriks. Kemudian persamaan garis lurus pada bidang ruang transformasi linier. Nanti saya tambahkan beberapa metode linear ya dalam matematika yang bisa kita manfaatkan pada statistik, kemudian kita manfaatkan kepada metode-metode perhitungan, analisis, dan lain-lain. Jadi mungkin bisa dimanfaatkan di dunia kerja nantinya bagi teman-teman yang, karena memang udah kebanyakan kerja ya ini ya. Jadi mungkin nanti bisa diimplementasikan bahwa untuk menghitung ruangan ataupun membantu untuk mempermudah menghitung Borlostoi mungkin bisa juga nanti menggunakan beberapa metode linear. Salah satunya mungkin ya dalam aljabar linear ini nanti kita belajarin. Oke, kita next itu untuk overview-nya ya. Kita next teman-teman. Oke, pengertian matriks itu adalah susunan bilangan, teman-teman, bilangan real jatuhnya ya, bilangan real ataupun kompleks yang diatur dalam baris-baris dan kolom-kolom. Jadi nanti ada baris, ada kolom. Bentuknya adalah persegi panjang. Jadi bentuk paling common umumnya adalah matrik itu umumnya ya bentuknya persegi panjang. Kecuali 3x3 itu persegi apa persegi panjang ya? Mungkin persegi nantinya ya. Jadi untuk ordo 3x3 mungkin 2x2 dan 3x3 mungkin persegi ya jatuhnya. Oke, tapi umumnya sih berbentuk persegi panjang. Oke, bilangan-bilangan tersebut elemen matrik. Jadi bilangan-bilangan tersebut disebut elemen matrik di dalamnya ya. Di dalam bilangan-bilangan itu adalah bilang elemen dari matrik atau isi elemen itu adalah isi dari matrik itu sendiri. Kemudian cara penulisan kolom matrik adalah sebagai berikut nih. Di bawah ini adalah penulisan matrik, teman-teman. Coba saya ambil pointer dulu ya. Nah, ini adalah penulisan matrik seperti ini teman-teman. Jadi bisa yang seperti sebelah kiri ini ataupun seperti yang sebelah kanan ini. Oke, kita next. Oke,
Matriks dinyatakan dalam huruf besar, teman-teman. Untuk penulisan matrik itu harus menggunakan huruf besar, nggak boleh huruf kecil. Kenapa? Karena ketika kita menggunakan huruf kecil, berarti itu adalah menggambarkan elemennya, bukan matriknya. Contohnya ini nih A kecil. A kecil berarti adalah elemennya, bukan matriknya. Matriknya harus menggunakan huruf A besar. A besarnya pun huruf A besar yang nggak boleh miring. Nanti kalau miring, nanti jatuhnya akan istilahnya berbeda. Oke, untuk penulisannya, ini untuk penulisan matriknya adalah seperti ini ya, untuk formulanya ya. Matriks A sama dengan A, I, J. A, I, J. I-nya ini adalah nanti bisa berbentuk, I-nya ini adalah kolomnya, kemudian J ini adalah barisnya. Nah, di sini disebutkan bahwa matrik A memiliki elemen matrik yaitu A11, A12 sampai dengan A1N. N ini menggambarkan apa? N ini adalah menggambarkan mau sampai berapa gitu loh matriknya nanti. Jadi apa ya? Mau sampai batasnya berapa nanti, N-nya itu mengikuti batas daripada yang kita tentukan ataupun variabel yang ditentukan oleh persoalannya. Oke, seperti itu ya. Jadi AN itu nanti bisa jadi AN3, A1.3, A13, A12, A14, sorry, kemudian A5, tergantung daripada panjang daripada matrik yang dipersoalkan. Kemudian A21, A22 ini untuk baris dan kolomnya kita sepakati teman-teman ya, bahwa baris itu adalah yang ke samping. Ini yang ke samping, ini adalah baris. Kolom itu adalah yang ke bawah. Jadi yang ke bawah ini adalah kolom 1, kolom 2, kolom N. Kemudian baris 1, baris 1, ini baris 1 ya. Baris 1, baris 2, baris 3. Ini yang harus disepakati terlebih dahulu. Contoh paling mudah adalah melihat baris dan kolom itu pada Excel, teman-teman. Excel. Di Excel itu kita bisa melihat bahwa kolom itu adalah yang biasanya berbentuk huruf ya, huruf A besar, B besar, C besar, itu biasanya yang ada di atas. Ini itu adalah kolom. Biasanya baris itu disimbolkan dengan angka ataupun huruf Arab ya, biasanya angka 1, 2, 3, baris 1, baris 2, baris 3, seperti itu. Oke, kita next. Oke, matrik juga itu biasanya menggunakan istilah ordo, teman-teman, di mana matrik itu biasanya diformulasikan seperti ini, bahwa matrik itu biasanya diformulasikan matrik A sama dengan elemen matrik A M kali N. Nah, ini adalah di mana nanti kolom berkali dengan barisnya. Yang perlu diingat-ingat kembali yaitu penentuan baris dan kolom, bahwa nanti ada baris kemudian ada kolom, dimana matriks A ini memiliki baris, diisi baris pertama adalah 3,2, kemudian kolom pertama itu adalah 3,6. Itu adalah untuk contoh daripada matriks A yang ada di slide ini, dimana matriks A ini adalah berordokan 2 kali 2, dimana 2 kali 2 itu berarti elemennya isinya bukan 2, tetapi 2 kali 2 adalah 4. Isi dari elemen matrik tersebut adalah berjumlah 4, ada 3, 2, 6, dan 5. Ini berarti ordonya 2 kali 2 karena elemennya ada 4. Oke, apabila kita lanjut, apabila matriks B, ini contoh ya, apabila matriks B sama dengan 4, elemennya adalah 4, 7, 4, ini untuk baris 1, kemudian 3, 0, min 3 untuk baris 2, maka matriks A ini mempunyai ordo 2 kali 3. Ordonya 2 kali 3. 2 untuk apa? 2 untuk barisnya. Benar ya? Barisnya. Dan 3 untuk apa? 3 untuk kolomnya. 1, 2, 3. Maka M ini adalah apa, teman-teman? M ini adalah, ini dilihat nih, M ini adalah 2. 2 ya. 2, maka 2 itu berarti apa? Yaitu baris. N itu adalah berarti kolomnya. Jadi M kemudian N di sini. Ya, ini barisnya, kemudian kolomnya. Kolom 1, kolom 2, kolom 3. Kemudian
Kita lanjut di matriks C. Apabila matriks C memiliki elemen seperti ini penggambaran matriksnya seperti ini, penulisannya, dimana matriks C itu memiliki elemen 5, 2, 1, 2, kemudian 3. Ini adalah matriks. Apakah ini bisa dikatakan matriks? Ya, tentu bisa, karena dia berordo juga. Ordonya berapa? 5 kali 1. 5-nya ini apa? 5-nya ini adalah barisnya. Coba kita lihat. Baris pertama isinya 5, baris kedua isinya 2, baris ketiga isinya 1, baris keempat isinya 2, kemudian baris ketiga isinya 3. Ini adalah ordonya 5 kali 1. 5 ini adalah barisnya, kemudian 1 ini adalah kolomnya. Oke, maka dalam matriks C ini 5 kali 1 ordonya. Dimana apa tadi? Dimana adalah barisnya 5, kemudian kolomnya 1. Ini adalah 5 kali 1. Jangan dibalik ya, 1 kali 5. Nanti 1 kali 5 memanjang ke kiri, ke kanan lagi. Oke, kita next. Kemudian, apabila matrik A dan matrik B berordo sama, dan A, IJ sama dengan B, IJ, untuk semua I sama dengan 1, 2, sampai kepada N. Dan J sama dengan 1, 2, sampai kepada M. Maka matrik tersebut sama. Ini maksudnya adalah, contohnya seperti ini nih. Contohnya teman-temannya matrik A sama dengan 2, 3, kemudian elemennya berelemen. Matrik A ini berelemenkan 2, 3, 1, 4, dimana baris pertama adalah 2 dan 3, kemudian baris kedua itu adalah 1,4. Dan matrik B berisikan elemen 2, 3, 2 dan 3, kemudian baris keduanya adalah 1,4 ataupun 1 dan 4. Maka A ini sama dengan B, ataupun mereka ini adalah matrik yang sama. Ini dengan ordonya yang sama juga. Ordonya berapa teman-teman? Ordonya adalah 2 kali 2. Ingat, kalau isi elemennya 4, berarti matriknya adalah 2 kali 2. Oke, kita next. Gampang lah. Kalau untuk awal-awal biasanya matrik itu gampang ya.